Kita lanjutkan dengan contoh soal ya, metode interpolasi linear ya. Linear, ini linear. Nanti ada yang tidak linear, yaitu dengan yang lengkung. Ya, ini kita linear dulu. Carilah akar atau hitung akar dari Y sama dengan, seperti soal yang tadi aja, X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3. Ya, caranya sama, metodenya yang beda. Kalau tadi adalah metode setengah interval, kita sekarang dengan cara metode interpolasi linear. Ya. Pilih interval dulu. Ya, pemilihan interval bebas, ya, tapi harus menghasilkan satu, ingat, interval kiri dan interval kanan itu harus berbeda tanda. Ya, kalau satunya negatif berarti satunya positif, atau sebaliknya kalau satunya positif satunya negatif, supaya nanti akan melewati 0 ya. Nah, kita pilih interval sekali lagi di sini sama dengan tadi ya. X-nya adalah X1 dan X-nya yang untuk X1-nya sama dengan 1, kemudian akan menghasilkan suatu fungsi X1 sama dengan 1, hasilnya tadi sudah dicari ya, minus 4, ingat contoh yang tadi sebelumnya. Kemudian X2-nya adalah 2, akan menghasilkan fungsi X2 sama dengan 2, hasilnya adalah 3 ya. Jadi intervalnya harus menghasilkan suatu hasil yang beda tanda, satunya negatif, satunya positif. Ya. Kita gunakan rumus tadi ya. X asteriknya adalah XI plus 1 dikurangi fungsi XI plus 1 dibagi fungsi XI plus 1 min fungsi XI dikalikan dengan XI plus 1 minus XI ya. Seperti itu rumusnya. Nah, kemudian di mana XI adalah yang ini, XI plus 1 adalah yang 2 ya. Jadi sekali lagi tadi saya katakan kalau XI plus 1 berarti yang kanannya, XI min 1 berarti yang kirinya. Jadi kalau kita ambil XI-nya ini adalah 1, XI plus 1-nya adalah 2. Nah, kita masukkan di sini, maka X asteriknya adalah, kita masukkan XI plus 1 tadi adalah 2 ya, 2 minus fungsi XI plus 1 adalah 3 dikurangi dibagi dengan fungsi XI plus 1 itu adalah 3 minus, nah ini minus dikurangi min 4 ya, minus 4, jadi ditambahkan ya, dikalikan dengan XI plus 1 adalah 2, XI-nya adalah 1 ya. Itu hasilnya adalah 1,57142. Kalian silahkan cek nanti di rumah hitungannya benar apa enggak ya. Menghasilkan ini. Nah, ini kita masukkan ke persamaan semula. Kita masukkan ke persamaan semula menjadi fungsi dari X sama dengan X asterik maksudnya ya, 1,57142. Hasilnya adalah ini masuk ke sini,
hasilnya adalah 1,57142 pangkat 3 plus 1,57142 pangkat 2 plus minus 3 ya, minus maaf ini di buku salah ya, di buku salah tanda ya harusnya minus ya, itu minus 3 kali 1,57142 minus 3 ya. Silahkan dicek, ini di buku salah, ini tandanya positif, harusnya negatif ya, sesuai dengan soalnya ya. Itu menghasilkan adalah minus 1,36449 ya. Nah, kita lihat bahwa hasilnya adalah minus 1, berarti belum 0. Yang kita cari adalah sampai kalau dimasukkan semula harus sama dengan 0 atau mendekati 0 ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kalian ini boleh nanti presisi di belakang koma ini 5 ya. Nah, nanti di dalam ujian tentu saja kalau ini keluar ya, kita nggak perlu sampai 5 ya. Perjanjian kita 3 di belakang koma itu sudah boleh dianggap 0 biar cepat nanti ya, lebih cepat. Jadi 0,001 boleh dianggap 0 ya, 0,001 berarti 1/1000 ya, boleh dianggap 0 ya, begitu. Nah, saya kembali lagi ke sini bahwa fungsi x asterik yang kita dapatkan ini menghasilkan ini menghasilkan harga yang tidak boleh dianggap sama dengan 0. Maka kita akan yang negatif ini kita harus kita pasangkan yang positif ya, karena ini hasilnya negatif, kita pasangkan yang positif. Jadi karena fungsi x atau y belum sama dengan 0 ya, belum sama dengan 0, maka diulangi perhitungan, diulangi lagi dengan interval baru ya. Nah, bagaimana menetapkan interval baru? Yaitu harus sekali lagi ini kita pakai ya, hasilnya negatif berarti kita pasangkan dengan akar yang menghasilkan positif. Jadi ini adalah x3 berarti x2 nya sama dengan 2, menghasilkan fungsi 2 sama dengan 3, dan yang baru adalah x3 sama dengan berapa ini? Maaf, ini ya, 1,57142 menghasilkan fungsi 1,57142 sama dengan minus 1,36449. Kita masukkan x asterik yang baru, yaitu x asterik yang baru sama dengan ini ya. Jadi fungsinya adalah rumusnya fungsi x plus 1. Maaf, ada kurang ya. Oh, maaf ya. Jadi kalau di buku diambil yang lebih kecil dulu ya. Jadi yang kiri. Jadi ini adalah
dibalik ya, nggak masalah sebenarnya ya. Jadi ini dulu dianggap XI, ini dianggap XI plus 1 karena ini memang kanannya ini ya, letaknya ini. Jadi ini X kanannya adalah 2 minus 3 dibagi dengan 3 itu apa namanya, hasilnya ini ya, fungsi X nya 3 minus dari minus 1,36449 dikali 2 minus 571 ya. 1,5 mana tadi itu ya, 57142 itu menghasilkan, nanti silahkan dicek lagi di rumah ya perhitungannya, ini mungkin ada yang salah, 1,70540 ya. Jadi X akstri yang baru adalah 1,70540. Ini kita masukkan menjadi fungsi X aksterik, di mana X-nya adalah sama dengan ini, hasilnya adalah 1,70540 pangkat 3. Kita masukkan ke rumus atau persamaan semula, 1,70540 kuadrat ya. Aduh, ini rumusnya tadi soalnya bener enggak ini? Ntar dulu. Ini menghasilkan, kok positif ya? Satu 7,540 ya, oke lah, dikurangi 3 kali 1,70540 minus 3, hasilnya adalah minus 0,24784. Nah begitu. Jadi nanti tolong di ini di buku agak kacau ya, ini negatif tapi di sininya positif ya. Jadi nanti dihitung lagi, dihitung ulang, yang penting pengertiannya tahu ya. Dari X aksterik yang baru ini itu menghasilkan 0, sudah 0, ya. Nah pada perjanjiannya tadi kita harus 0,001, berarti ini harus diulang lagi ya, itu. Nanti dalam ujian saya tentu saja tidak strict ya. Yang penting kalau memang harus diulangi, minimal diulangi 3 kali ya. 1, 2, sekali lagi. Dah. Nanti kalau diulangi terus nanti nggak habis-habis, waktunya ujian habis. Ya. Yang penting sudah diulangi 3 kali sudah cukup. Ya, tidak perlu mengulangi sampai 5-10 kali. Kecuali kalau pakai komputer. Ya, silakan diulangi sampai ribuan kali. Ya, sekali lagi dari perhitungan dari X aksterik yang kita temukan ini kita masukkan ke fungsi semula menghasilkan 0 minus 0, ya sudah 0, ya. Nanti diulangi lagi mungkin 0,00. Ulangi lagi 0,001. Nah, itu baru dianggap 0. Itulah. Jadi cara numerik ini adalah kita memasukkan suatu interval tertentu kemudian dengan metode tertentu, hasilnya seperti ini ya. Bisa dikatakan itu menjadi akar kalau dimasukkan ke fungsi semula hasilnya 0 atau mendekati 0 ya. Itu. Ini metode interpolasi ya. Nanti sesi berikutnya kita akan pelajari metode yang lainnya, yaitu metode Newton dan metode Zeekan ya. Saya kira untuk kali ini saya
metode ini kita cukupkan sekian dulu.